Nah, jadi sebetulnya dalam mazhab Imam Syafi'i itu, yaitu mazhab daripada mayoritas kaum muslimin, dan memang sengaja saya tulis kitab ini dengan mazhab Imam Syafi'i, bukan dengan mazhab yang lainnya, karena memang mayoritas kita kaum muslimin adalah mazhab Syafi'i. Dan jangan sampai kita katakan, loh, kenapa kita pakai mazhab Syafi'i? Kita kan seorang yang intelek. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang saudara-saudara kita dari kalangan mahasiswa maupun mahasiswi, mereka berpendapat semacam itu. Sehingga yang mereka ketahui karena berdasarkan metodologi dalam mereka itu belajar, akhirnya merasuk dan menancap dalam pikiran mereka. Sehingga kalau ada sebuah kajian-kajian, mereka tidak gampang menerimanya, tapi ditanyakan dulu, mana dalilnya. Nah, dan subhanallah, yang semacam ini sekarang bukan di kalangan, maaf, yang berseberangan dengan kita, yang tidak mau maulid itu, ataupun tidak mau tahlil itu. Itu dulu doktrinnya mereka seperti itu. Tapi sekarang tidak, bahkan NU pun juga semacam itu. Bahkan orang desa pun juga semacam itu. Orang kampung pun semacam itu. Bahkan ibu-ibu yang nggak ngerti, nggak pernah belajar pengajian pun, kalau dikasih tahu sesuatu, ditanya mana dalilnya. Nah, ini kan luar biasa. Nah, oleh karena itu, maka saya katakan kepada mereka, karena saya masih di dalam jenjang pendidikan juga, selain kita mendidik, kita juga meneruskan pendidikan kita, dan tujuan kita tidak ada lain kecuali untuk melebarkan sayap dakwah kita. Karena selalu saya katakan bahwasanya hidup ini adalah sebuah pilihan. Dan pilihan yang terbaik adalah kita mengabdi kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu adalah pilihan yang terbaik. Kalau kita tidak bisa mengabdi, maka jangan sampai kita itu melenceng daripada arahan dan petunjuk serta rel yang sudah diletakkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang bersumber daripada wahyu Allah SWT dan Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita masih semacam ini, walaupun imamahnya ini sudah tebal, bahkan dikatakan kata orang Jawa itu sampai selebar sebesar ban sepur gitu. Nah, dulu ban sepur kereta api gitu. Walaupun lebar besar sekali, tapi kalau kita tidak punya gelar, kita tidak bisa diterima di dalam segala lapisan masyarakat. Oleh karena itu, memang sengaja yang memasukkan saya ke dalam formal itu adalah ayahanda saya, Abuya Al-Habib Hasan Baharun, dan alhamdulillah kita teruskan terus sampai selesai S1-nya, S2-nya, dan sampai sekarang sebetulnya saya ini semalam pulang dari kuliah itu jam 9:30. Jadi kuliah kami ini hanya Jumat, Sabtu, dan Selasa akhir bulan. Tapi sekali kuliah dari pagi sampai malam. Nah, jadi 5 session, setiap sessionnya itu 2,5 jam. Nah, jadi kalau tingkatan doktor seperti itu. Nah, jadi kita berkorban. Kenapa demikian? Karena memang persepsi masyarakat dalam menerima macam-macam dai yang ada sekarang ini tidak mudah. Dilihat dulu kualifikasi daripada akademiknya. Dilihat dulu di mana dia itu belajarnya. Jadi kalau cuma belajar pesantren saja, hanya bersandar kepada kitab kuning saja, maka biasanya mereka itu kurang takdim atau kurang condong dan sebagainya. Oleh karenanya saya katakan, kalau kita itu hanya dengan keustatan kita, imamah kita, tapi kita tidak punya gelar, sekarang ini kita berarti sasaran dakwah kita hanya 15%. Ini saya katakan di sini karena di sini banyak para alumni, murid-murid saya juga. Jadi saya sampaikan pada mereka seperti itu. Mau nggak mau ya itu sudah terjadi. Siapa 15%? 15% ini adalah sebuah angka yang sangat mengejutkan kepada saya. Ketika saya sedang studi di Unsuri untuk mendapatkan S2 saya, ada salah satu dosen yang bernama Profesor Bawani yang mengarang Rahasia Tahajud itu. Nah, beliau berkata, sesungguhnya kaum muslimin yang ada di Indonesia ini jumlahnya itu cuma 15%. Selebihnya bukan. Ketika saya mendengar kata-kata itu, maka saya katakan, oh ini berarti termasuk profesor yang nyeleneh ini.
Tapi setelah dia itu mengungkapkan dan menguraikan apa maksud daripada tujuan kata-katanya, dia mengatakan, ketahuilah bahwasanya saya katakan ini benar dan ini menurut penelitian. Sekarang ini kaum muslimin tinggal 15%. Siapa yang dimasukkan dari 15% itu? Pak dosen, Pak Prof, saya katakan. 15% itu di mana? Adanya itu di pesantren yang masih eksis belajar, atau para gurunya, atau para alumni, dan mereka para pencinta para kiai dan para alim ulama serta yang ada hubungan dengan mereka, walaupun di akademik yang formal, maka itulah yang masukkan 15%. Tapi yang 85%, mereka itu bukan termasuk muslim yang sejati, muslim KTP kata dia. Dan ini memang benar. Kenapa demikian? Karena sekarang ini persepsi pendidikan masyarakat kita sudah jauh melenceng daripada apa yang sudah diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, karena pandangan masyarakat yang sudah jauh melenceng daripada syariat Islam yang sebenarnya, maka banyak pesantren-pesantren yang sudah berupaya untuk mengintegrasikan antara PTI dengan pondok pesantren. Jadi artinya ada perpaduan antara pendidikan formal dengan pendidikan pesantren. Alhamdulillah, itu sudah banyak dilaksanakan dan diupayakan oleh para kiai dan para mereka yang pemikir-pemikir umat di dalam pendidikan Islam ini untuk menyelamatkan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, maka yang semacam ini sangat berbahaya. Karena apa? Saya katakan bahaya. Persepsi yang tersebar di masyarakat kita sekarang ini, itu berangkatnya itu dari pengetahuan mereka tentang metodologi itu. Dalam macam penelitian ilmiah ataupun penulisan ilmiah di dunia semuanya, maupun segala macam alma mater perguruan tinggi di dunia semuanya, itu adalah Amerika. Dari mulai penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi semuanya itu menerapkan metodologi yang sama. Adanya penelitian untuk tidak mudah kita mendapatkan suatu ramuan atau suatu rajutan ilmiah yang begitu saja kita langsung boleh mengambilnya, tidak, tapi harus diteliti dulu keakuratannya dan sebagainya. Berangkat dari sinilah maka tersebar metodologi itu dalam diri anak-anak, kemudian menyebar kepada keluarganya. Padahal mereka tidak mempunyai basic keilmuan yang bersumber atau yang dogma-dogmanya itu syariat Islam. Sehingga sekarang ibu-ibu pun juga mengatakan, dari mana ini? Mana dalilnya dan sebagainya itu. Jadi padahal kalau kita itu melihat kepada usul fikih, di situ itu disebutkan bahwasanya pada abad kelima itu mujtahid itu sudah nggak ada lagi. Siapa mujtahid? Mujtahid itu adalah yang boleh kita itu menggunakan dalil apa saja, lalu untuk kajian-kajian yang kita ingin, yang kita buat, atau untuk keperluan ibadah kita dengan inspirasi yang kita punya. Itu mujtahid namanya. Mengeluarkan, mengistimbatkan suatu hukum daripada ayat maupun hadis menurut pikirannya dia sendiri. Itu dari abad kelima sudah nggak ada. Oleh karenanya, kalau seumpama ada yang tanya, loh, dalilnya mana? Apalagi orang-orang awam yang bertanya seperti itu, saya katakan, dalilnya mau diapakan? Itu ngerti bahasa Arab, tah? Enggak, Sat. Terus untuk apa? Enggak, yang penting ada dalilnya aja, Sat. Kalau ada dalilnya sudah, kita terima. Jadi buat apa tanya tentang dalilnya kalau dia itu nggak ngerti juga? Cara pengambilan suatu hukum itu bagaimana caranya, metodologinya itu mereka nggak tahu. Oleh karena itu, maka kita katakan, kalau semua dia mengatakan bahwasanya, loh, kita kan mempunyai hak untuk menentukan pilihan kita. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan atau mewajibkan para umat Islam ini untuk berpegang teguh dengan salah satu mazhab. Memang benar. Tapi di dalam kalangan masyarakat kita, umat Islam ini, itu ada dua macam status saja. Yaitu apa? Status seorang mujtahid
status yang lainnya mughalid. Kalau dia bisa mujtahid, silakan. Kalau dia tidak bisa mujtahid, maka harus jadi mughalid. Jadi itu yang terjadi, harusnya. Sedangkan untuk menjadi mujtahid, itu di abad yang kelima sudah habis, sudah. Kita pernah mendengarkan bagaimana Imam Abdurrahman As-Suyuti. Beliau itu mempunyai kitab sebanyak karangan kitab itu 500 karangan. Dengan berbagai macam sumber ilmu. Bukan hanya satu basis ilmu keilmuan, tidak, tapi dengan berbagai macam ilmu. 500 karangan. Dan beliau pernah mengkultuskan dirinya dan mengumumkan bahwasanya dirinya itu adalah seorang mujtahid mutlak, tapi cuma waktunya hanya seminggu. Kemudian dia menarik ucapannya kembali dan dia mengatakan, saya bukan seorang mujtahid mutlak, tapi saya seorang mujtahid nisbi atau mufti saja. Jadi kalau Sayyidina Abdurrahman As-Suyuti saja yang mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa, sampai dia itu mengaku mujtahid saja, saya tidak pantas. Karena begitu dia mengaku sebagai seorang mujtahid, dicecar oleh para ulama pada waktu itu dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dia tidak mampu. Kemudian dia menarik kembali pengkultusan dirinya itu. Oleh karena itu, sebelum kamu itu, saya katakan kepada orang-orang yang semacam itu, mengaku diri kamu itu mujtahid sehingga kamu itu bebas mengambil ayat atau dalil yang mana saja untuk digunakan dalam ibadah kamu. Saya katakan, kamu tahu syaratnya mujtahid? Nggak tahu, makanya belajar. Saya katakan, syaratnya mujtahid itu, yang pertama, dia harus bisa menghafal Al-Quran dengan 7 bahasanya. Itu kan ada 7 qiraah, 7 bacaan itu. Itu harus hafal dia. Dia harus tahu dengan setiap ayat nasih mansuhnya. Dia harus tahu dengan setiap ayat asbab nuzulnya. Kemudian, ditambah lagi, dia harus menghafalkan 100.000 hadis, tapi tanpa wasito, langsung dari orangnya, perawinya. Jadi bukan seperti sekarang, kamu hafal 100.000 hadis, iya, dari mana? Dari Bukhari, dari Sunan Nasa'i, dan sebagainya. Enggak, harus langsung dari orangnya, 100.000. Jadi habis sudah waktunya untuk kita itu bisa menjadi seorang mujtahid. Sekarang waktunya kita harus mughalid. Sedangkan taklid kepada siapa? Itu nggak ada yang wajib kan memang. Boleh kita ikut Imam Syafi'i, boleh kita ikut Imam Hambali, boleh kita ikut Imam Hanafi maupun Imam Malik, boleh, terserah. Dimanapun kita berada terserah. Tapi harus komit, harus konsisten. Jadi kalau sudah kita pegang Imam Syafi'i semuanya, jangan campur aduk. Seperti kita ambil air wudu, paling mudah wudu itu adalah wudunya Imam Syafi'i. Tapi dalam hal membatalkannya, paling sulit Imam Syafi'i. Karena apa? Kalau kita tersentuh antara laki dan perempuan, batal. Menurut Imam Malik tidak. Menurut Imam Abu Hanifah tidak. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak. Imam Syafi'i saja yang mengatakan batal. Wudunya ikut Syafi'i, tidak membatalnya ikut Imam Malik misalnya. Yang semacam ini namanya talfik, itu hukumnya haram. Nggak boleh kita ambil-ambil begitu, nggak. Harus komit, harus konsisten untuk mengikuti salah satu madhab yang ada itu. Oleh karena itu, maka ini diantaranya kenapa saya katakan, saya tulis di sini tidak ada madhab yang 4. Dan jangan biasakan untuk kita sebagai seorang pemangku umat dan pemikir umat serta pembina umat untuk kita itu memasukkan madhab-madhab yang semacam itu. Kecuali tatkala kita sudah tidak mampu atau dalam madhab kita itu memang terasa menyulitkan. Seperti tatkala kita umroh, tatkala kita haji. Kalau kita melaksanakan tawaf dengan wudunya Imam Syafi'i, maka pasti kita batal terus. Karena kita akan tersentuh, baik dengan istri maupun perempuan yang lainnya yang sedang bertawaf di tempat itu. Sehingga Pak, mau tidak mau kita taklid dengan Imam Malik pada saat itu. Sehingga wudunya wudu Imam Malik, dengan cara Imam Malik, bukan wudunya wudu Imam Syafi'i, kemudian tidak membatalkannya ikut Imam Malik. Tidak, tapi wudunya wudu Imam Malik, kemudian ikut juga Imam Malik dalam hal menyentuh perempuan itu tidak membatalkan. Sedangkan perbedaan antara wudu Imam Malik dan wudu Imam Syafi'i itu adalah dalam 3 hal. Yang pertama, kalau kita membasuh rambut, itu harus semua rambut, semua kepala. Kemudian kalau kita mengusap atau membasuh anggota wudu, harus disertai dengan menggosok badan yang wajib kita basuh itu. Kemudian ditambah lagi, tidak boleh terpisah-pisah waktunya. Harus dimulai sampai selesai, sampai tuntas, tidak ada yang dipisah-pisah. Itu aja perbedaannya antara wudunya Imam Syafi'i dan wudunya Imam Malik. Jadi itu sebagian daripada yang saya
utarakan untuk supaya jangan salah persepsi